jangan setengah-setengah, harus bulat ya. Insya Allah kalau tekannya kuat, energi kita jadi kuat Pak. Dengan tekan kuat, energi kuat, insya Allah peluang untuk sukses itu lebih besar ya. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode podcast Binasa TV. Sudah sekian kali dan seperti biasa kita bersama dengan guru kita Pak Profesor Samsuri. Nah, pada kali ini beliau akan membawakan sebuah formula kehidupan yang merupakan karakter atau ciri atau sifat yang harus dimiliki oleh diri kita jika kita ingin sukses dunia akhirat. Dan beliau meramu dalam sebuah formula yang disebut dengan golden. Nah, golden ini kalau di bahasa Indonesia adalah emas. Artinya kita memiliki karakter emas. Tapi bukan hanya sekedar golden. Golden ini adalah sebuah formula yang merupakan singkatan dari poin-poin penting, karakter-karakter penting yang harus kita miliki. Mungkin pembaca atau mungkin penonton penasaran ya, dengan apa sih kepanjangan dari golden itu. Nah, tanpa panjang lebar, kita serahkan saja kepada beliau untuk menjabarkan apa yang dimaksud dengan golden karakter. Mangga Pak Prof. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan ini. Para pemirsa yang Bapak cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada saat ini Bapak akan menyampaikan satu formula kehidupan dengan singkatan golden. Jadi, tujuannya diharapkan golden karakter ini akan membawa kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Golden itu sendiri satu rangkaian huruf sebanyak 60 yang masing-masing punya makna tersendiri. Yaitu G-nya gunakan waktu, ingat Quran surah Al-Asr, O-nya itu optimis, L-nya itu love atau cinta, D-nya itu doa sapu jagat. Semua orang Islam pasti tahu, berdoanya singkat padat. Kemudian L-nya evaluasi diri. Dengan harapan hari ini supaya lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok supaya lebih baik dari hari ini. Dan terakhir itu R, niat atau tekan harus kuat. Insya Allah kalau tekan kuat, maka tujuan yang diharapkan itu bisa diwujudkan dalam waktu yang cepat-cepatnya. Mari kita coba bahas satu persatu supaya lebih tegap. Dan yang pertama, G, gunakan waktu. Waktu itu adalah modal utama bagi manusia. Hanya karena waktu kita ada di dunia ini. Ya. Waktu kita tidak tahu berapa lama. Memang rata-rata orang Indonesia menurut statistik yaitu 74 tahun. Tapi kenyataannya memang ada yang lebih sedikit dan banyak yang kurang dari. Nabi kita itu hanya 63 tahun. Nah, oleh karena itu, waktu itu digunakan dengan sebaik-baik. Waktu itu tidak bisa disimpan. Kalau tidak digunakan, hilang, habis. Nah, mari kita berpegang pada salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-Asr. Yang terjemahnya demi waktu atau di masa manusia itu terrugi. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Yang saling nasihat manusia itu dengan penuh kesabaran, kebenaran, dan dapat dengan penuh kesabaran. Nah, jadi
surat ini adalah hal dari pegangan kita supaya waktu yang diberikan Allah itu digunakan oleh kita sebaik-baiknya. Untuk apa? Tadi ya, waktu itu harus digunakan sebaik mungkin. Kalau tidak digunakan, kita akan rugi. Ya. Gimana waktunya kan? Yaitu untuk beriman dan beramal soleh. Iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Pembaik. Yang kedua, ya, kita juga menggunakan waktu sebaik-baiknya, yaitu beramal soleh, yaitu berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya memberikan sesuatu pada orang lain, bekerja untuk mencari penghasilan yang halal itu baik. Ya. Demikian pula juga berdakwah kalau Ustaz itu berbuat baik. Syukur kalau kita bisa membantu orang-orang yang ada kekurangan, apakah dengan harta, dengan tenaga, atau dengan ilmu yang kita miliki. Nah, kalau kita tidak menggunakannya, itu akan rugi. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan di dunia ini sebaik-baiknya, yaitu beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dengan saudara-saudara kita. Yang kedua, ya, kalau kita ingin bahagia di akhirat, ya harus optimis. Ya, harus yakin bahwa usaha kita itu akan berhasil. Kenapa harus yakin? Ya? Manusia itu oleh Allah telah diberikan bekal yang sangat lengkap pada pembedasan, yaitu perangkat kuat dan perangkat lunaknya. Perangkat kuatnya kita punya panca indera, bisa melihat, bisa mendengar, bisa melanggar, dan sebagainya. Itu aset yang sangat besar yang harus kita manfaatkan dan sebaik-baiknya. Ada perangkat lunaknya, ya, yaitu kita bisa berpikir. Kata para ahli, kapasitas berpikir itu terdiri dari 100 miliar sel, soal sel besar. Semua manusia ternyata sama. Jadi bukan hanya orang Eropa saja yang punya 100 miliar sel. Kita juga orang Indonesia punya kapasitas yang sebesar itu. Bukan orang Yahudi saja, ya. Nah, jadi bangsa-bangsa dimanapun juga, termasuk orang Afrika, Australia, dan sebagainya, sebenarnya kapasitasnya sama. Kenapa ada bangsa yang maju dan bangsa yang kurang maju? Bangsa maju itu betul-betul memanfaatkan potensi dirinya. Itu dengan pendidikan yang sebaik-baiknya, usaha yang sekeras-kerasnya. Nah, kebanyakan kita itu katanya belum bisa memanfaatkan potensi yang sebesar itu. Nah, jadi kita harus optimis bahwa kita itu punya kemampuan. Asal kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga itulah laki kecinta. Ya. Kalau kita punya rasa cinta, kerja yang berat akan menjadi ringan. Ya. Kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan, pasti ogah-ogah. Ya. Nah, oleh karena itu, cintailah apa yang kita garap, apa yang kita lakukan. Ya. Sebab dengan perasaan cinta tersebut, maka kita akan bekerja dengan penuh. Ya. Nah, kita juga misalnya laki-laki menjadi wanita, wanita laki-laki, ya. Kalau kita melakukan dengan sepenuhnya, ya, kita akan berkorban untuk yang kita cintai, memberikan yang sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu cinta sebagai satu energi yang menyebabkan kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Dan yang keempat, doa sang penjaga. Nah, umat Islam itu diberikan doa sang penjaga oleh Allah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon pada Allah supaya kita berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat, ya, dijauhkan dari api neraka. Nah, sebenarnya dengan satu doa itu saja itu sudah cukup, ya. Tidak perlu minta yang lain, ya. Toh di dunia kita akan bahagia, akan sukses, ya. Di akhirat masuk surga, mau apa lagi? Nah, ya oleh karena itu doa sang penjaga harus sering dibaca, bukan satu kali, sebaiknya berkali-kali, setiap saat, setiap waktu ada kesempatan. Kita harus evaluasi diri. Apa tujuan evaluasi diri? Ya, supaya kita berusaha hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya.
Nah, dengan evaluasi diri kita tahu kenapa kok kita tidak berhasil. Ya. Oh, mungkin karena kita itu kurang profesional ya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar terus. Oh, mungkin karena kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Tingkatkan kemampuan kerjasama. Itu evaluasi diri ya. Jadi ketidaksuksesan, ketidakberhasilan itu harus dievaluasi. Apa sebabnya? Pasti. Kenapa orang lain bisa sukses, kita tidak ya? Nah, mungkin orang lain itu melaksanakan prinsip-prinsip kesuksesan. Kita tidak melakukannya. Otomatis kita kurang berhasil dibandingkan dengan orang lain. Dan yang kena itu niat, ya, tekan. Ini harus kuat, harus berat. Ya. So, dengan tekad yang kuat, maka kita akan bisa menggunakan energi kita secara optimal. Ya. Nah, kalau energi digunakan tidak optimal, ya pasti kita tidak akan mendapat kekuatan. Itulah barangkali cara garis besar para amat dan para pemirsa, ya, yaitu formula yang merupakan golden, digabungkan golden karakter, ya, jadi sifat-sifat yang menyebabkan bisa bahagia di dunia dan juga mendapatkan surga di akhirat. Oke, baik Pak. Nah, baiklah pemirsa, kita sudah mendapatkan satu lagi formula kehidupan dengan formula golden dari Pak Profesor Samsuri. Marilah kita akan gali lebih dalam supaya kita lebih memahami apa yang dimaksud dengan golden karakter ini. Mungkin saya akan pertama di huruf yang pertama yaitu gunakan waktu. Nah, pada zaman sekarang, kan sekarang sudah zaman teknologi ya, Pak, ada HP, ada komputer, ada laptop, ada tablet, TV, dan sebagainya. Artinya, tantangan menggunakan waktu itu sangat besar. Sebenarnya banyak orang yang sudah paham sih pentingnya kita itu menggunakan waktu dengan baik. Menurut Pak Prop nih, tantangan apa saja sih Pak Prop yang ada saat ini yang perlu kita cermati supaya kita itu nantinya tidak terlena, tidak menyia-nyiakan waktu. Banget, Pak. Jadi alat-alat modern tadi, ya, katakanlah handphone pintar, ya, itu sebenarnya banyak sekali bantuannya bagi kita. Di samping alat komunikasi cepat, ya, antar kita dengan saudara-saudara kita, ya, tapi di dalamnya itu penuh, ya, dengan konten-konten yang bermanfaat. Tapi juga harus hati-hati, ya, banyak orang yang kurang baik memasukkan konten-konten yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu kita harus cerdas, ya, digunakan konten-konten yang bermanfaat dan jangan menggunakan konten-konten yang tidak bermanfaat atau merusak. Ya. Apa yang bermanfaat itu masa pendidikan ada di sana. Kita mau belajar apa saja, mau belajar agama misalnya, apakah agama Islam, agama yang lain, bisa tanya ya pada Mbak Google dan lainnya. Ya, dia akan menjawab dengan begitu lengkap. Ya. Jadi kita harus bersyukur dengan kemajuan teknologi kita bisa mendapatkan bantuan yang banyak untuk meningkatkan kualitas kita. Tapi tadi harus hati-hati ya, harus bisa memilih. Ya. Kalau kita salah pilih, ya justru itu akan mencelakakan. Ya, nah, terutama anak-anak muda ya. Nah ini sayang di Indonesia itu memang tidak ada larangan sehingga anak-anak muda memiliki handphone pintar. Di Korea Selatan, ya, itu anak-anak yang belum dewasa, kecuali itu mahasiswa, itu tidak diperkenankan menggunakan handphone pintar. Ya. Jadi handphone pintar itu hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa. Untuk mereka yang belum dewasa itu handphonenya itu hanya handphone untuk ya komunikasi dan berkonten pendidikan. Nah mudah-mudahan kita juga ya bisa melakukan hal yang sama ya. Sebab sayang sekali ya, anak-anak kita mungkin bisa dirusak dengan ya alat yang sangat canggih tersebut. Pak, saya sering lihat ya Pak, baik di TikTok maupun di YouTube, banyak orang yang bicara, sebenarnya mereka sadar Ya. yang disebut konten receh, Pak. Ya. Artinya konten yang tidak berharga, ya mungkin hanya apa bercanda atau prank dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya banyak orang meskipun dia sadar itu konten itu tidak baik, tapi tetap juga ditonton, Pak. Ya. Nah, bagaimana nih caranya, Pak, supaya kita itu kuat nih mentalnya, tidak tergoda oleh konten-konten receh tadi. Ya itu orang dewasa saja ya itu bisa tergoda ya. Betul. Bayangkan anak-anak yang kurang dewasa ya. Nah satu caranya harusnya pemerintah harus tegas ya konten-konten itu ya diblokir.
Memang katanya di blokir satu itu akan keluar 100, di blokir 100 akan keluar 1000 ya. Nah, oleh karena itu ya kita harus pintar-pintar Pak ya. Jadi pintar mereka yang memasukkan konten yang kurang baik, kan juga harus pintar bagaimana menghapusnya supaya tidak dilihat oleh ya terutama anak-anak kita ya, di mana relatif mereka itu kurang dewasa, pasti yang menariknya itu ada sesuatu yang kadang-kadang kurang baik ya. Nah, jadi orang dewasa saja bisa ya terlena dengan konten-konten yang kurang baik tersebut. Nah, lebih-lebih anak-anak. Nah, satu-satunya cara ya, mereka tidak bisa dilarang. Ya. Jadi pada pemerintah satu, ke depan barangkali mereka itu tidak diperkenan memiliki handphone kita. Ya. Dan yang kedua, ada handphone khusus untuk anak-anak. Ya. Yang di dalamnya itu memang berisi dengan konten-konten yang mendidik atau yang baik bagi perkembangan mereka. Nah, itu kan harus ada peran pemerintah ya Pak, Ya, baik untuk mengatur dari segi konten. Ya sebenarnya mereka juga sudah ya, cuma belum begitu ketat. Cuma pertanyaannya adalah dari sisi diri sendiri kita aja Pak, ya, bagaimana supaya tidak tergoda. ya harus ada tekad, Pak. Ya, harus tekad. Ya. Jadi kita itu harus menggunakan sesuatu yang berguna. Ya. Karena kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Ya. Nah, kita jangan melakukan yang haram. Ya. Karena yang haram itu akan menimbulkan dosa. Ya. Dosa itu tidak akan membahagiakan kita. Ya. Justru ya akan merusak apakah kehidupan sekarang, apakah kehidupan nanti. Jadi tidak golden character itu. Ya. Jadi yang seperti itu ya memang kita harus dilawan tekad, Pak. Ya. Jadi kalau orang bertekad kuat pasti akan kuat, tidak membuka hal-hal yang negatif, ya. Termasuk tidak melakukan hal yang haram. Ya. Jadi ini tekad, Pak. Oh, Tekad dan iman. iya, baik Pak. Kita masuk ke yang kedua nih Pak, optimis. Nah, pertanyaan dari saya mungkin sederhana saja nih Pak. Apa nih contoh-contoh kegiatan atau aktivitas yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan optimisme? Pertama kita harus optimis, Pak, bahwa Allah telah melahirkan kita dengan berbagai kapasitas yang besar. Dengan perangkat kuatnya yaitu badan sakujur kita, dengan panca inderanya, oh itu kapasitasnya besar, bisa melihat, bisa mendengar, bisa melanggar dan sebagainya. Yang kedua kita punya ya perangkat lunak yang juga sangat hebat ya, yaitu kemampuan berpikir, bahkan ada hati nurani ya, optimisme dan juga ya semangat ya. Kita juga diberikan nafsu Pak, itu semangat. Memang semangat harus ada ya. Tanpa semangat manusia mungkin tidak akan berkembang seperti sekarang ini ya. Tapi juga kita jangan dikendalikan oleh nafsu ya. Tapi pengendali kita itu harus hati nurani dan otak kita. Ya. Nah, jadi optimisnya wajib, Pak. Kalau orang optimis berani melangkah. Ya. Kalau orang tidak optimis nanti takut melangkah. Ya, ya kemajuan itu karena kita itu mau melangkah. Jadi kalau orang mau maju ke suatu tempat tidak bisa tidak harus berjalan melangkah. Nah orang yang berani melangkah itu biasanya orang yang optimis, yang yakin bahwa usahanya itu akan berhasil, yakin bahwa dirinya ini punya kemampuan. Nah memang dilatih, Pak. Harus dilatih. Jadi pertanyaannya bagaimana Pak cara melatihnya? Nah, latih dengan olahraga ya. Jadi dengan olahraga kadang-kadang kita bertarung dengan orang-orang lain ya. Kan pertandingan itu akan mendorong ya supaya kita itu lebih berprestasi daripada dia. Siapa yang mau bertanding untuk kalah kan? Tertarik untuk menang. Jadi semangat menang itu memang didorong. Nah kalau orang berlatihnya lebih sungguh-sungguh biasanya akan mendapatkan ya kejuaraan. Jadi kalau berlatihnya sedikit saja itu ya otomatis dia tidak akan menjadi lebih kuat dibandingkan yang orang lain. Memang dilatih ya. Sebenarnya umat Islam itu kalau melaksanakan perintah Allah itu akan kuat. Kan? Di antaranya sholat ya. Sholat yang terbaik itu harus tepat waktu. Jadi pengguna waktu sangat bagus. Ya. Kemudian sholat terbaik itu harus berjamaah. Ya. Nah, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Nah, sholat yang baik itu ya memang bisa dipahami, sehingga bisa khusyuk ya. Kalau kita sholat tanpa dipahami ayat yang dibacanya mungkin kurang khusyuk ya. Nanti ya kualitasnya kurang. Nah, itu ikhtiar kita yang dilakukan oleh kita. Ya. Kalau orang itu betul-betul melaksanakan perintah Allah, sebenarnya kita itu akan kuat. Ya.
saum. Nah, sebentar lagi kita akan saum ya. Sekian jam kita tidak makan dan minum. Nah itu kalau tidak kuat, nah sebenarnya manusia kuat Pak ya. Tapi yang tidak mau itu karena mentalnya. Jadi secara fisik, orang tidak makan sebanyak 12 jam itu tidak apa-apa. Ya. Lebih-lebih kan puasa orang Islam nah, dimulai dengan sahur dulu ya. Dan beda dengan zaman dulu lah. Bapak pernah sebelum ya, Islam ada puasa-puasa itu yang tanpa makan sahur ya. Bahkan ada yang namanya mati geni ya. Sekian hari tidak makan apa-apa. Nggak ada dalam Islam ya. Jadi puasa Islam itu relatif ringan. Setiap orang yang mau pasti bisa. Ya. Yang tidak bisa itu karena mungkin karena sakit atau karena tekadnya kurang kuat. Oke, baik Pak. Kita masuk ke yang ketiga nih Pak, tentang love atau cinta. Tadi Bapak mengatakan kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang hebat, Ya. kita itu harus mencintai apa yang kita lakukan. Ya. Nah, tantangannya ini mungkin pertanyaan banyak orang nih Pak. Bagaimana kalau seandainya kita itu bekerja di pekerjaan yang tidak kita sukai, tidak kita cintai? Bagaimana nih Pak triknya? Ya. Iya sebenarnya memang harus sama kita itu kalau sudah punya keterampilan bisa bekerja ya. Ya karena kita belajarnya mungkin pada bidang yang berbeda-beda bisa saja ya. Jadi kita orang sosial bekerjanya pada bidang pekerjaan industri yang relatif menggunakan ya kegiatan eksak gitu, atau eksak di sosial ya. Ya kita harus bisa menyelesaikan diri Pak. Meskipun ya model tadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang optimal ya, apa yang kita kerjakan itu adalah betul-betul yang kita cintai. Demikian belajar ya. Nah kalau kita misalnya orang-orang eksak harus masuk kepada jurusan-jurusan yang eksak, ya, matematik, ya, fisika, dan sebagainya gitu ya. Tapi orang yang tidak suka itu lebih baik yang sosial. Tapi apabila kita terpaksa masuk ya bisa saja ya kita kurang sungguh-sungguh atau lama-lama barangkali bisa berubah. Ya. Bisa saja berubah ya karena ada dorongan teman misalnya punya teman yang baik ya yang kita cintai dia suka nanti kita juga akan terdorong menjadi suka. Jadi dalam kehidupan itu salah satu faktor yang akan menyebabkan kita sukses ya punya teman ya punya teman yang punya katakan ya hobi yang sama. Nah sehingga hobi yang bagus dari teman kita itu bisa diikuti ya. Termasuk dalam bidang bisnis ya. Kalau kita ingin sukses dalam bisnis, cobalah bekerja pada orang-orang yang sukses. Berteman dengan orang-orang sukses ya. Nanti karakter kesuksesan itu akan pindah pada kita ya. Atau kita mengikuti ya. Cara-cara orang sukses. Tadi disiplin barangkali ya. Kerjanya sungguh-sungguh ya. Bisa berdiskusi orang lain. Nah itu hal-hal barangkali yang menyebabkan orang itu bisa sukses. Oke, baik. Jadi faktor teman ya Pak, bisa Teman, membantu kita mencintai apa yang kita lakukan. ya. Oke, baik Pak. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu doa sapu jagat. Apa yang dimaksud dengan doa sapu jagat dalam konteks golden karakter? Ya. Kan kita tujuan kita itu ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nah, Allah telah menurunkan satu doa, yaitu doa satu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadang-kadang kita doa sapu jagat itu hanya sebagai pamungkas doa ya, tidak sungguh-sungguh. Padahal harusnya doa ini yang harus sungguh-sungguh ya. Jadi baca itu jangan satu kali, ya 3 kali, 7 kali, 10 kali ya. Kalau malam misalnya 40 kali ya. Dengan demikian maka akan ada semacam semangat ya. Dan juga Allah mungkin mengabulkan doa kita ya. Sehingga apa yang kita inginkan itu bisa diwujudkan. Dan karakter yang diharapkan itu bisa terwujud ya. Dengan banyak ya membaca doa sepujar. Tentu aja doa itu banyak sekali, bukan hanya itu saja. Ya. Itu kan bebas ya. Kita akan berdoa saja yang baik yang memang dilakukan. Sampai waktunya yang terbaik doa itu pada sholat ya, dan sedang saum ya nanti ya. Kalau kita sedang saum banyak berdoa itu bisa makbul ya. Jadi ada saat-saat tertentu ya, yang doa itu akan makbul. Saya tanya sama Pak Ustadz ya. Jadi doa yang makbul itu kapan ya? Ya waktu kita dalam perjalanan ketika ada hujan lebat katanya. Kalau kita berdoa itu makbul. Antara lain, coba doa sapu jagat jangan ditinggalkan.
Oke, berarti artinya dengan rajin kita memanjatkan doa sapu jagat, selain yakin bahwa Allah akan mengabulkan, juga akan menumbuhkan semangat. Dan itulah karakter yang disebut dengan karakter golden. Ya. Ya. Oke, baik, kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu evaluasi diri. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana nih Pak praktek Bapak dalam melakukan evaluasi diri Pak setiap harinya? Ya. Jadi evaluasi diri itu sangat penting. Ya. Nah, bagus nama evaluasi itu jangan mingguan, jangan bulanan, ya, tapi ya harian. Jadi setiap pagi ya kita punya tekad. Dulu mah Bapak tak rajin, suka membuat lah ya. Jadi rencana kerja harian ya. To-do Nah, list. nah ditulis ya. Nah sore hari dievaluasi ya. Apakah yang kita rencanakan itu terlaksana atau tidak? Kalau tidak terlaksana apa sebabnya? Itu dievaluasi. Ya. Dengan demikian maka kita akan ada perkembangan yang berlanjut. Tapi sekarang udah tua mah tidak demikian lah ya. Paling-paling ya enjing-enjing yang diniatkan aja lah. Pagi-pagi misalnya pergi ke masjid ya. Kalau sana ada ceramah ya ikut mendengarkan ceramah ya. Kalau tidak baca Al-Quran ya. Ya, usahakan sampai waktu isyrok ya. Baru pulang ya. Setelah pulang Bapak jalan-jalan dulu supaya sehat ya. Menghirup udara segar. Itu kebiasaan Bapak sehari-hari dan alhamdulillah dengan cara demikian ya sakit Bapak dalam keadaan sehat ya. Jika dalam evaluasi misalnya ternyata ini tidak sesuai dengan target nih Pak. Misalnya ada hal yang tidak kita lakukan atau tidak kita capai. Boleh nggak kita membuat sebuah semacam self punishment Pak, hukuman terhadap diri sendiri? Ya boleh saja ya. Karena misalnya pada hari ini ya kita tidak melakukan target, misalnya Bapak biasakan diri Pak, satu hari itu satu juz yang dibaca ya. Kalau kebetulan tidak dibaca di masjid, dibaca di rumah. Ya. Nah kalau perlu dihukum gitu ya, karena kemarinnya hanya tidak baca, jadi dua juz ya. Nah, satu di masjid, bisa satu juz di rumah. Nah itu supaya kita itu konsekuen. Ya. Tidak beda kalau punya utang kan harus bayar. Ya. Demikian utang tekad juga ya dibayar ya. Supaya kita itu yang punya karakter yang kuat. Ya memang hidup itu adalah suatu banyak sekali tantangan. Ya. Hidup itu kan hadapi masalah. Ya. Nah masalah itu sebagian dibuat oleh kita. Antara lain kita punya perencanaan. Ya. Nah kalau udah perencanaan ya dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan ya harus dipaksa. Ya. Kita mendapatkan hukuman dari diri sendiri. Insya Allah kalau sudah terbiasa mah tidak ada pekerjaan yang susah. Ya. Enak-enak saja. Gitu. Nah orang lain mah tidak bisa. Gitu. Bapak sudah tunjuk bisa tiap hari misalnya baca satu juz. Ya. Karena memang dibiasakan tiap hari. Waktunya hanya 30 sampai 40 menit. Ya memang mungkin bacanya agak cepat, mungkin kurang bagus. Tapi yang penting mah target terwujud. Oke, baik Pak. Sekarang yang terakhir yang tentang niat kuat ya, atau tekad. Saya pernah mendengar atau membaca sebuah ungkapan yang bunyinya, kalau di sana ada tekad, maka kita akan menemukan jalan. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ya, ya kan ada peribahasa di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Betul, sama ya, kemauan tekad. Ya. Sama kita jalan agama kan, setiap kegiatan itu kan baca tekad ya. Ya bisa sholat ada usul gitu ya. Nah itu kan maksudnya untuk membulatkan tekadnya. Membulatkan supaya apa yang kita kerjakan itu betul-betul diwujudkan. Memang tekad kuat. Jadi apabila tekad kuat, kalau ada tantangan itu kita tidak berhenti. Ya. Karena yakin, katanya Allah itu tidak akan memberikan beban pada manusia yang melebihi kapasitasnya. La yukalitu nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak akan membebani seorang yang melebihi kapasitasnya. Oleh karena jangan takut ya. Allah tidak akan memberikan ujian pada kita di atas kemampuan kita. Ya memang kalau orang kecil pasti ujiannya itu lebih lemah ya. Dibanding sekolah, selamat para pemirsa. Kalau level SD pasti ujiannya itu ujian level SD. Kalau sudah meningkat di sekolah menengah ya ujian sekolah menengah. Ya. Kalau sudah S1 beda lagi, udah S3 sudah beda lagi.
Kalau ustadz mungkin ujian lebih berat, pemimpin lebih berat dibandingkan rakyat. Nah, jadi menjadi pemimpin itu kalau berbuat baik itu pahalanya berlipat ganda. Tapi juga ya Allah pada adil gitu ya. Kalau dia tidak amanah juga mungkin ya hukumannya juga itu ya mungkin lebih berat ya. Bersyukurlah saudara-saudara kita yang menjadi pemimpin ya, lakukan yang terbaik ya. Karena Anda itu oleh Allah kan akan mendapatkan penghargaan dengan pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan rakyat. Karena itu jangan dolim, setelah dolim ya akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Kalau hukuman di dunia saja sebenarnya tidak apa-apa. Ya. Nanti kalau hukuman di akhirat itu saya. Ya. Kalau di dunia kita kan bisa memperbaiki diri. Ya. Kalau sudah kembali ke akhirat tidak bisa memperbaiki dirinya. Oleh karena itu hidup itu katanya mampang Pak. Mempermudah suatu saat akan menjadi dua jadi lemah. Ya. Mumpung ada kesempatan, laksanakan kesempatan. Mumpung hidup, saat-saat akan hidup. Nah, jadi haji mumpung itu asal tujuannya baik itu bagus ya. Hanya kadang-kadang salah. Haji mumpung itu seolah-olah boleh berbuat apa saja mumpung dia punya kesempatan. Serakah. Itu banyak kan itu banyak. Kita mau uji mumpung itu untuk berbuat kebaikan. Oke, baik Pak, luar biasa. Para pemirsa, kita sudah mendapatkan penjelasan panjang lebar tentang yang disebut dengan golden character. Nah, sebagai penutup, saya akan minta kepada Pak Prof untuk memberikan ringkasan atau kesimpulan tentang apa itu golden character. Mangga Pak Prof. Para pemirsa yang Bapak cintai, jadi formula ini tujuan utamanya bagaimana supaya dalam kehidupan ini kita bahagia di dunia dan nanti mendapat surga di akhirat. Jadi golden character itu adalah sukses dunia dan akhirat. Apa langkah-langkah yang dilakukan? Yaitu ya, melaksanakan huruf-huruf dari ya kata golden tersebut. Tadi yang G-nya gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena waktu itu modal pokok kita. Ya. Kalau tidak digunakan, waktu itu akan hilang begitu saja. Tidak bisa ditabung. Ya. Kedua, sikap kita harus optimis, harus yakin. Ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut ya, untuk melaksanakan hal yang lain. Tiganya, enaklah bercinta. Cintai apa yang kita lakukan. Cintai sesama. Ya. Kalau Anda punya kemampuan, bantulah orang-orang yang lain. Nah, cinta itu adalah satu energi yang membuat orang itu mau bekerja sepenuhnya sehingga hasilnya juga akan optimal. Yang keempat, D-nya harus banyak berdoa. Ya. Di antaranya yang dianjurkan doa sapu jaga. Boleh doa yang mana saja. Yang penting manusia itu relatif lemah. Ya. Yang kuat dan kuasa itu Allah. Mohonlah pada Allah. Ya. Oleh matanya udhuni astajib lakum. Mintalah padaku. Ya. Dan aku akan mengabulkan. Nah, itu jelas sekali. Ya. Jadi pada dasarnya doa itu yang apabila dimintanya dengan sungguh-sungguh, itu akan dikabulkan. Hanya katanya pelaksanaannya ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditangguhkan, ada juga yang diganti. Ya, dengan katakanlah pahala lain yang lebih baik atau lebih dibutuhkan oleh kita. Dan yang empat, ya, E-nya itu evaluasi diri. Ya. Jadi sering-seringlah evaluasi kenapa kita itu misalnya tidak berhasil. Ya. Kenapa kok dagangnya tidak laku? Ya. Kenapa kita tidak terpilih menjadi anggota DPR misalnya? Ya mungkin kita ada kekurangan dan kelemahan. Perbaiki supaya ke depan di mana ada kesempatan kita tampil kembali dan kemudian ya dicintai oleh rakyat dan kita terpilih menjadi anggota DPR. Yang terakhir, ini niat tekad harus kuat. Jangan setengah-setengah, harus bulat. Ya. Insya Allah tekadnya kuat, energi kita jadi kuat, Pak. Dengan tekad kuat, energi kuat, insya Allah peluang untuk sukses itu lebih besar. Ya. Itu aja barangkali pada pemirsa, khususnya anak-anak Bapak, cucu Bapak ya. Semoga formula ini ada manfaatnya untuk bekal anak ya. Supaya hidup di dunia itu bahagia, sukses, tapi juga kita mendapatkan surga nanti di akhirat. Mohon maaf atas segala kekeliruannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa paparan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan golden character. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan bisa menerapkannya sehingga kita memiliki golden character yang insya Allah akan membawa kita kepada keberhasilan atau kesuksesan dunia dan akhirat. Mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi